Halo teman-teman, saya Michael Evander Ritonga. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Gloria semester 4. Dalam video ini, saya akan membahas tentang baptisan ulang itu dosa. Kenapa saya memilih judul ini? Karena perlu kita ketahui di zaman masa kini, banyak kaum muda-mudi yang sudah terbaptis di gereja asal atau di kampung. Setelah mereka merantau, mereka mau dibaptiskan lagi. Kenapa mereka mau dibaptiskan lagi? Menurut saya, mereka tidak mengerti atau tidak tahu apa arti baptisan tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa kematian dan kebangkitan Yesus hanya berlangsung sekali dan untuk selamanya. Dalam bahasa Yunani, Hepafax. Berdasarkan Roma 6 ayat 3 sampai 4 tambah 10, maka baptisan sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus hanya boleh berlangsung sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi saya membuat video ini untuk kita semua, terkhusus untuk teman saya remaja Naposo Bulu, supaya kita mengerti apa itu baptisan. Sebelum kita membahas judul tadi, kita membahas dalam video ini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian baptisan. Nomor 2, baptisan menurut pemberitaan Alkitab. Nomor 3, arti dan makna baptisan secara teologis. Baru kita merujuk ke judul yang tadi, baptisan ulang itu dosa. Jadi kita akan membahas yang pertama, pengertian baptisan. Pengertian baptisan dalam dogma gereja. Baiklah, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu pengertian baptisan. Pengertian baptisan dalam dogma gereja. Baptisan adalah suatu ajaran gereja yang paling penting dan yang utama, karena itu wajib diketahui, dipahami, dimengerti, dan dihormati oleh setiap orang yang percaya bahwa baptisan adalah ajaran, dogma atau ketentuan atau masing-masing denominasi gereja. Denominasi artinya suatu aliran gereja, misalnya Ortodoks, Anglikan, Presbyterian, Pentakosta, Karismatik, dan lain sebagainya, yang dirumuskan dengan kepercayaan, keyakinan, dan imannya terhadap penyataan Allah sebagai tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu, setiap warga gereja yang percaya harus memegang teguh ajaran itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, makna baptisan secara harafiah. Dalam bahasa Yunani, kita temukan beberapa kata yang mengandung kata baptis, yaitu yang pertama, bapto, artinya to dip. Dalam bahasa Indonesia, mandi, masuk dalam air, berenang. Ada juga baptizo, artinya to dip, immerse, membenamkan, mencelupkan, membersihkan, atau memulihkan melalui pembasuhan. Yang kedua, baptisma atau baptimatos, membaptiskan atau tata cara membaptiskan. Yang ketiga, baptismos, artinya pembenaman atau pencelupan dan pembersihan atau penyucian. Nomor 4, baptites, artinya orang yang dibaptis. Selanjutnya kita akan melihat dalam ayat Alkitab pada peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan, sebagaimana tertulis dalam Markus 1 ayat 9. Yang dipakai di sana adalah baptiste, orang ketiga tunggal waris, bentuk indikatif dari kata baptizo, artinya yang pertama to dip, mandi, masuk ke dalam air, berenang, dan mencedok air. Nomor 2, immerse, artinya membenamkan dan mencelupkan. Yang ketiga, to cleanse or purify by washing, artinya membersihkan atau memurnikan melalui pembasuhan. Kata yang sama juga kita temukan pada Perintah Agung Matius 28 ayat 19. Di ayat ini kata yang dipakai adalah baptizontes, yaitu bentuk nominatif plural maskulin present aktif dari kata baptizo. Artinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian juga Markus 16 ayat 16 digunakan kata baptistes dari kata baptizo. Dari penjelasan itu, kita ketahui yang dipakai untuk membaptis Yesus dari kata baptizo. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa cara selamlah yang dimaksudkan, sebab kemungkinan lain bahwa pertama, mandi. Mandi tidak harus serta-merta dimengerti dengan selam. Boleh saja menuangkan air ke atas kepala atau cara yang lain. Yang kedua, mencedok air, yaitu dengan menggunakan alat seperti gayung dan menumpahkannya pada orang yang dibaptis. Nomor 3,
Dengan cara lain, menggunakan air sebagai lambang pemurnian atau pembasuhan dari segala dosa-dosa, walaupun bagi Yesus sendiri bukan lambang pembasuhan dari dosa-dosa yang dimaksudkan, dan pelantikannya sebagai Mesias yang menderita. Dan kita tidak menyalahkan baptisan selam, namun tidak boleh juga dipaksakan untuk mempertahankan seolah-olah Yesus dibaptiskan dengan cara selam. Alkitab mengatakan tidak demikian. Kita juga tidak boleh memaksakan bahwa perciklah yang diterima Yesus, walaupun kemungkinan itu juga selalu ada, sebab kata baptizo juga mengandung maksud itu. Pembahasan yang kedua, pembaptisan menurut pemberitaan Alkitab. Dari baptisan Yohanes, Sungai Yordan hingga gereja-gereja masa kini. Jadi dalam materi ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu baptisan Yohanes Pembaptis. Nomor 2, baptisan sesudah kebangkitan Yesus. Nomor 3, kita akan merujuk kepada baptisan gereja-gereja masa kini, baik itu nanti baptisan selam, baptisan siram, dan baptisan percik. Baptisan Yohanes Pembaptis inilah pemberitaan yang pertama sekali tentang baptisan dalam Alkitab. Adapun ciri khas dari baptisan Yohanes adalah bagian pertama berpusat di Sungai Yordan. Karena pusat pelaksanaannya di Sungai Yordan, maka ada kemungkinan besar baptisan ini dilakukan dengan cara menyelamkan. Nomor 2, dilakukan kepada orang-orang dewasa. Hal ini jelas dari pemberitaan Injil Sinoptis, khususnya Lukas, yang mengabarkan bahwa banyak orang dari kota pergi ke Sungai Yordan untuk melihat Yohanes Pembaptis sebagai di antara mereka turut dibaptis, misalnya Yesus. Nomor 3, maksud dan tujuan pelaksanaan baptisan Yohanes Pembaptis adalah untuk pertobatan. Baptisan sesudah masa kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 9 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Oleh penafsir dan orang percaya ayat ini disebut sebagai perintah agung dari Tuhan Yesus. Kita perhatikan bahwa dalam nas ini tidak ada batasan dan ketentuan siapa yang harus dibaptis. Dengan adanya kata mereka, maka yang dimaksudkan Yesus adalah semua orang, siapa saja dari bayi, anak kecil, remaja, atau pemuda, orang tua, dan pada semua usia. Satu-satunya syarat untuk melaksanakan baptisan adalah bahwa baptisan harus dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu sah dan tidak boleh digugat. Saya juga mencoba menjelaskan gereja-gereja Kristen dewasa ini. Oleh gereja-gereja masa kini, terbentuklah berbagai cara atau pola baptisan kudus yang tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Alkitab atas dasar iman, kepercayaan, dan pengakuan kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka seorang dapat menerima janji anugerah Allah melalui baptisan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, baptisan selam. Mereka yang dibaptis diselamkan ke dalam air kolam, di sungai, danau secara langsung, sehingga tubuhnya terbenam. Praktik demikian mengingatkan mereka pada pelaksanaan pembaptisan pertobatan versi Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dalam kitab Matius 3 ayat 13-17. Baptisan selam diberikan kepada mereka yang dewasa, sebab pemahaman mereka hanya orang dewasa lah yang dapat bertobat dan memperbaharui dirinya. Praktik baptisan ini dilakukan oleh gereja-gereja yang beraliran Pentakosta dan karismatik. B. Baptisan siram. Baptisan siram adalah baptisan yang dilakukan dengan menyiramkan air ke atas kepala dan ada orang tersebut di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Baptisan bisa dilakukan untuk anak-anak kecil, termasuk bayi, sebagaimana diamanahkan dengan jelas dalam Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Maupun kepada orang-orang dewasa, terutama kepada mereka yang bersalah dari keluarga kafir dan mengikut agama lain yang masuk agama Kristen. Baptisan ini dilakukan gereja-gereja seperti Ortodoks dan Protestan di seluruh dunia, termasuk HKBP dan gereja-gereja lain yang sealiran. C. Baptisan percik. Air dipercikkan berulang kali ke atas kepala orang tersebut dengan menggunakan alat percik. Boleh dibuat dari alat-alat terbuat dari ranting, daun, atau dari alat percik lainnya. Praktik ini dilakukan oleh gereja-gereja Katolik. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang arti dan makna baptisan secara teologis.
kematian. Nomor 2, salah satu sakramentum. Nomor 3, merupakan tanda materai cap, tempel atau sigil keselamatan. Kita sebut sebagai lambang atau simbol, tetapi bukan lambang atau simbol yang mati atau pasif. Di dalam lambang atau simbol itu ada suatu proses atau peristiwa rohani yang sangat indah sekali, sebagaimana air dipakai untuk membersihkan atau menyucikan benda atau seseorang. Demikianlah pembaptisan itu merupakan upacara kudus yang bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan manusia dari dosa dan kejahatan dari hadapan Tuhan, seperti yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Atas nas ini, kita percaya bahwa dalam baptisan kita memperoleh anugerah pertobatan, pengampunan dosa, dan karunia Roh Kudus. Nomor 2 itu salah satu sakramentum. Sakramentum dalam bahasa Latin artinya benda kudus, suci, perbuatan kudus, rahasia suci. Istilah itu dari bahasa Latin sacram, yang artinya taruhan dan jaminan. Dalam bidang peradilan atau hukum, sakram adalah merupakan uang jaminan atau tebusan dalam suatu perkara. Dengan darah dan kematian dan kebangkitan Yesus telah membayar lunas dosa-dosa manusia di dunia ini. Yesus telah mempertaruhkan nyawanya dan hidupnya bagi keselamatan orang yang percaya. Dan sakramen baptisan dan perjamuan kudus yang kita terima itu adalah panjar taruhan sakram daripada janji keselamatan. Atas dasar pemahaman teologis yang demikian, kita tegaskan sekarang bahwa baptisan bukan soal bagaimana cara, bentuk, teknik pembaptis. Apa yang menggunakan air sungai, air kolam, pasir, dan lain sebagainya. Atau siapa yang dibaptis, anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Tetapi baptisan adalah soal jaminan penerimaan akan anugerah karya keselamatan yang diperbuat oleh Yesus Kristus dan pewaris hidup yang kekal. Itulah baptisan. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi baptisan adalah soal jaminan penerimaan akan anugerah karya keselamatan yang diperbuat oleh Kristus dan pewarisan hidup yang kekal. Itulah baptisan. Nomor 3, merupakan tanda materai cap tempel atau sigil keselamatan. Baptisan merupakan materai keselamatan dari Allah untuk selama-lamanya berdasarkan Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pada ayat sebelumnya, Paulus menegaskan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan dalam kematian, supaya sama dengan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian jugalah kita hidup dalam hidup yang baru. Dalam kitab Roma 6 ayat 3-4 dan Kolose 2 ayat 12-13. Upacara seremoni kudus menguburkan dan kebangkitan yang berlangsung pada orang yang dibaptis ini tidak boleh dan tidak perlu diulang sesuka hati kita. Sekali selama hidup kita sudah cukup dan sudah dimaterai, stempel, cap, dan segel yang kekal. Janji dan anugerah Yesus cuma sekali untuk selama-lamanya, di mana jemaat harus menolak apabila ada menawarkan baptisan lebih dari satu kali, apalagi baptisan yang berulang-ulang. Pembahasan yang keempat, dan ini yang terakhir, yaitu baptisan ulang itu dosa. Sesuai judul kita, di sini juga kita akan menjelaskan baptisan ulang tidak pernah terjadi dalam Alkitab. Nomor 2, baptisan hanya sekali untuk selama-lamanya. Dan nomor 3, apa artinya dosa? Yang pertama, baptisan ulang tidak pernah terjadi dalam Alkitab. Dalam kasus Kisah Para Rasul 19 ayat 1-17, baptisan yang dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak pernah dan tidak boleh diulang kembali. Salah satu kasus pembaptisan yang diulang yang terjadi di Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Pada ayat-ayat ini diberitakan bahwa Paulus sedang menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ia bertemu beberapa orang murid. Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Murid pun menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." "Kalau begitu, maukah kamu dibaptis?" kata Paulus. Jawab murid tersebut, "Dengan baptisan Yohanes." Paulus pun menjawabnya lagi,
baptisan Yohanes adalah baptisan bagi orang yang telah bertobat. Hal inilah yang mendorong mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menopang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus pada mereka dan mulailah berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Baptisan ini bukan termasuk baptisan ulang, karena baptisan yang pertama yang mereka terima adalah baptisan Yohanes, yaitu baptisan bagi orang yang telah bertobat. Sedangkan baptisan yang kemudian, baptisan dalam nama Yesus Kristus, dalam hal ini, baptisan yang pertama dengan yang kedua tidak ada hubungannya. Baptisan dengan Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus sudah permanen dan tidak boleh diulang-ulangi. Nomor 2, baptisan hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Karena Yesus bangkit dan mati sekali dan untuk selama-lamanya, maka baptisan sebagai tanda keikutsertaan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya, dalam bahasa Yunani, epapax. Hal itu jelas dikatakan Paulus dalam kitab Roma 6 ayat 10, demikian, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita masuk ke nomor 3, apa artinya dosa? Dalam pengertian umum, dosa selalu dipandang sebagai kesalahan dan pelanggaran terhadap sistem moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Berbeda agama, berbeda juga lah pemahamannya tentang dosa. Dalam Alkitab kita ditemukan berbagai istilah untuk menyebut dosa. Istilah yang kerap kali digunakan dalam bahasa Ibrani antara lain hatta, yang artinya salah injak atau menyimpang. Ada juga awon, berjalan bengkok, tidak lurus. Dan juga ada pesa, yang artinya berlaku tidak setia, memberontak. Ada juga ra, artinya keliru, sesat jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosa itu adalah kesalahan suatu penentangan atau perlawanan terhadap kuasa dan otoritas Allah. Untuk itu, harus dibedakan antara pelanggaran atau kesalahan dengan dosa. Kesalahan atau pelanggaran belum tentu dosa, tetapi semua dosa adalah kesalahan atau pelanggaran. Kembali kepada baptisan ulang. Baptisan ulang itu dosa, sebab pelaku-pelakunya yang membaptis dan korban baptisannya bukan lagi semata-mata bersalah, tetapi menentang, melawan, serta memberontak terhadap kuasa, wibawa, dan wewenang Allah.